sebuah cerpen berjudul Air. Cerpen ini pernah diikut-sertakan dalam Lomba Cipta Cerpen Kopi Sisa Purworejo tahun 2015. Air, air. Pekikan itu menyeruak keras di antara deru sepeda motor yang melindas lantai keramik. Suara seorang perempuan pekerja keras. Perempuan yang sehari-hari mengabdikan dirinya untuk sekelompok investor asing. Mana ada air? Sungai kering, kemarau. Pekik parau menimpali pekikan itu. Jawaban keras yang diakhiri dengan batuk berat berkali-kali. Pria usia lanjut yang mencoba tegar menghadapi kenyataan hidup. Baginya, hidup terlalu gersang bila tiba musim kemarau, dan adem ayem dikala musim penghujan. Apa hubungannya air dengan kemarau? Terlalu mengada-ngada. Harusnya kau hubungkan air dengan listrik. Kau di sini hanya diam diri, sedangkan penghuni lain mencari sesuap nasi. Perempuan karir itu segera membuka pintu kamar dan menutupnya lagi dengan keras. Tak peduli dengan kakek tua yang sempat dibentak-bentaknya itu meminta maaf. Ini adalah sebuah bangunan yang didirikan untuk dikoskan. Terdiri atas 8 kamar. Setiap penghuni kamar adalah juga pekerja keras. Keseharian mereka dihabiskan di dalam pabrik, kecuali seorang kakek tua yang berniat menghabiskan sisa hidupnya di dalam kos. Dengan begitu pikirnya, dia tidak akan merepotkan keempat anak-anaknya. Terlebih, sama sekali kakek itu tidak mengharapkan uang kiriman anak-anaknya. Dia mengandalkan uang pensiunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa hari ke belakang, si kakek terkena flu berat. Maka, di hari-hari itu hanya digunakannya untuk berbaring di atas dipan yang beralaskan kasur keras. Tidak ada orang yang menjenguknya. Dan tidak ada satupun penghuni kos yang peduli padanya. Mereka menganggap bahwa sakit si kakek adalah lumrah, sebagaimana orang-orang tua yang telah lanjut usia. Sementara si kakek sendiri terbiasa mengurusi dirinya sendiri. Dia akan melakukan apapun selama dia bisa melakukannya sendiri. Dia lebih bangga jika melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Pada intinya, si kakek tidak ingin menyusahkan orang. Hidupnya telah susah. Dia tak mungkin membawa orang menderita. Kesibukan kakek adalah membersihkan kos. Dia menyapu teras kamar-kamar yang tertutup pintunya karena ditinggal mencari rezeki berupa uang oleh penghuninya. Dia menata sandal demi sandal dan sepatu yang berserakan di sebuah rak sepatu. Tidak peduli apakah sepatu itu buluk atau berbau sebab baru saja menginjak tai kucing. Tetapi dengan senyum, dia melakukannya semuanya. Termasuk menyiram beberapa pot bunga, di mana tanaman itu kembali segar semenjak kedatangan si kakek. Sebelumnya, tanaman itu nyaris mati kekeringan. Entah kenapa tiada yang peduli dengan kehidupan mereka. Terakhir, kegiatan si kakek adalah menunggu air ledeng mengalir hingga penuh dalam bak penampungan. Itulah alasan kenapa perempuan pekerja bernama Yeyen membentak-bentak si kakek tua. Karena air tidak lagi mengalir. Bumi terus berotasi dan berevolusi sesuai lintasannya. Begitupun sinar mentari yang ditakdirkan untuk menerangi di siang hari dan meredup di sore hari. Kesemuanya membawa perubahan pada jam dinding dan kalender.
walaupun bulan kemudian semakin tua dan bertambah umur. Sakit si kakek tua tak kunjung reda. Batuknya semakin rekat saja. Yayan tak peduli. Dia hanya bisa marah tak jelas. Setiap kali pulang kerja, tak ada air yang mengalir. Pikiran yang panas dan kemarahan pasca kerja tak bisa segera disiram air setibanya di kos. Percikan api di kepalanya semakin berkobar saja. Tak pernah henti Yayan mencaci si kakek. Tetap di dalam kamar yang tak terkunci, telinga si kakek panas juga. Jika dia mampu, akan dibalasnya makian si Yayan. Begini. Memang berapa sih kalori yang kau keluarkan untuk sekedar memencet saklar? Apa dengan memencet saklar yang kebetulan berada di dekat kamarmu kau menjadi lesu seharian penuh? Apa energi yang kau butuhkan menyalakan keran lebih besar daripada saat kau tak henti-henti memaki-maki diriku yang renta ini? Tetapi tidak. Si kakek masih sabar menyimpan kesakitan hati itu. Meski terkadang dada terasa nyeri dan meletup-letup mendengarnya. Tetapi siapa si kakek? Dia hanya seorang renta yang menunggu kapan malaikat Israel membawanya pergi. Sementara Yeyen, dia tak pernah mau meninggalkan mandi. Walaupun banyak nasihat yang diterimanya dari orang-orang tua. Tetapi baginya, mandi adalah sebuah keharusan. Tidak peduli bagaimana keadaannya. Dan kemudian, mereka tak kunjung menyadari bahwa kerukunan di antara keduanya adalah yang lebih baik daripada kebencian yang mereka pertahankan. Sore hari pemilik kos datang. Bapak kurus yang selalu mengenakan kaos oblong ukuran XL. Itu adalah style, katanya. Dengan sepi, mobilnya telah anggun terparkir di depan kos-kosan. Lagi-lagi setelah dia mengetuk pintu depan, anak-anak kos pada melongokkan kepala mereka masing-masing ke arah pintu. Si bapak kos tersenyum riang. Senyumnya hanya dibalas senyum kecil. Mereka menelan ludah. Sebab mata anak-anak kos tertuju pada dua kresek yang dicangking si bapak. Bapak kos mengangkat sebelah alisnya. Dalam hati, dia bersorak riang. Yes, kedatanganku ditunggu anak-anakku. Mereka berebut membuka bungkusan itu. Pak kos hanya berdiri menyaksikan anak-anak kosnya yang begitu bahagia. Pak kos menghitung anak-anaknya. Kurang 2. Di mana Yayen? Di mana Mbah Suro? Tanya Pak kos. Anak-anak tidak berhenti membuka kresek itu. Di kamar, jawab mereka serentak setelah Pak kos mengulang kembali pertanyaannya. Dakris, anak kos kesayangan. Dia membuka pertama kresek itu. Di dalamnya ada salak. Banyak sekali. Barangkali Pak kos membeli 2 kilo. Tapi lupakan. Dakris kemudian sibuk menghitung jumlah salak. Kemudian membaginya menjadi 8 untuk masing-masing penghuni kamar. Dakris tersenyum melihat jumlahnya yang ternyata pas. Pak kos geli dalam hati. Dia memang meminta pembantunya untuk membungkuskan salak genap untuk 8 orang. Narat, anak kos paling cantik. Dia membuka kresek kedua. Di dalamnya ada buah nanas yang telah dikupas. Lalu dengan semangat, dia ambil pisau dan mengiris lagi irisan nanas menjadi lebih kecil, supaya menjadi banyak jumlahnya. Mbah Suro, salak nih mbah.
Dakris memanggil nama Mbah Suro dengan keras. Ya, barangkali saja telinga Mbah Suro sudah bermasalah, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Mbah Suro memang menghindari salak, sebab dokter bilang salak bisa menyebabkan feses menjadi lebih keras. Maka salak sering digunakan sebagai penyembuh diare. Oleh karenanya, Mbah Suro seringnya makan pepaya yang masak di pohon. Selain menyegarkan, pepaya bisa sedikit melancarkan buang air besar. Mbak Yeyen, nanas mbak. Suara cempreng itu mencoba menawari Yeyen. Sejenak terdengar suara barang-barang berjatuhan di dalam kamar Yeyen. 2 menit kemudian, Yeyen menjawab, "Gondolmu." Pak Kos semakin tersenyum lebar. Buah yang dibawanya sisa. Maka dia dengan penuh percaya diri mendekat. Nanti sisanya dimasukkan ke resek lagi ya. Saya juga belum mencicipi buah-buahan itu. Dakris memasukkan sisa buah itu ke dalam kresek. Begitu pula dengan Narat. Tiba-tiba Afi yang baru makan buah hendak mencuci tangan berteriak. "Airnya mati!" Sontak, kegembiraan mereka yang baru mendapat buah gratis sirna sudah. Wajah-wajah mereka menjadi kecut dan muram. Pak Kos kecewa akan perubahan itu. Air memang sedang tidak lancar. Pak Kos 2 hari lalu berinisiatif untuk mencuri air di saluran warga. Tetapi belum melakukannya, warga sudah pada tahu. Pak Kos diminta membayar Rp20.000 setiap melakukan pencurian air. Kebijakan lucu yang pernah Pak Kos dengar. "Iya Pak, masa setiap kali aku mau mandi air sudah habis? Baju saja sekarang saya laundrykan. Kalau kebetulan tidak ada air, terpaksa mandi di SPBU. Masalah nih sepertinya." Lagian yang pulang gasik tidak pernah peduli, dia tidak pernah mengerti untuk menyalakan air. Jangankan yang pulang gasik, yang tidak pulang saja tidak mau menyalakan kok. Tidak pulang, yang benar saja. Tidak pernah pergi maksudnya. Bisik-bisik keras itu membuat telinga orang di dalam kamar menjadi merah panas. Yeyen dan Mbah Suro sudah tidak tahan lagi. Yeyen membuka pintu yang terkunci dengan keras. Suara anak pintu yang diputar membuat semua orang menoleh. Ada semburat kegelisahan di wajah mereka seandainya lampu tidak remang-remang menerangi. Suasana tegang. Yeyen lalu muncul, mengucek matanya dan pura-pura tidak pernah mendengar perbincangan barusan. "Mana jatahku?" tanya Yeyen. Yeyen melihat bungkusan kresek dan mengambil buah nanas dari dalamnya, lalu kembali masuk kamar. Pak Kos nyengir, batal membawa pulang buah yang sisa. Sementara masalah air sudah hilang di kepalanya. Mau bagaimana lagi? Tanggal tua. Pintu kedua terbuka. Mbah Suro tertatih sambil memegangi sarungnya. Baru sepertinya. Dengan mata sedikit terpejam, dia menghampiri kerumunan. Dan gerombolan itu hanya ternganga. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan kepada si sepuh Mbah Suro. Mbah Suro terus melangkah mendekati mereka. Dengan tangan gemetaran, dia menjabat tangan Pak Kos. Lalu dengan terbata, dia bertanya, "Mana jatah salak saya?" Di dalam kamar, Yeyen menghabiskan nanas jatahnya dengan penuh emosi. Dia hanya berpikir
bahwa dia seperti diperlakukan tidak adil. Amarah itu mengelabuhi pikiran sehat si Yeyen. Dia lupa akan segala pantangan. Demikian juga Mbah Suro. Dia menguliti kulit salak dengan kukunya yang panjang dan kotor. Masih kuat ternyata dirinya mengupas salak. Lalu, dia cuil juga daging salak. Dan ditelannya tanpa dikunyah. Karena dia sama sekali tak punya gigi. Dan cuilan-cuilan itu masuk ke dalam lambung dengan segera. Pikiran anak kecilnya kembali muncul. Dia telah menumpahkan segala amarahnya kepada buah salak. Air, air, air. Suara rintihan itu jelas terdengar pukul 2 dini hari. Si Yeyen keluar kamar sambil memegangi perutnya. Dia tertatih dan gemetar mencoba mencapai saklar air. Tidak ada jawaban. Para penghuni masih pulas tertidur. Tiba-tiba Yeyen jatuh terduduk. Dia mengerang hebat. Air, air, air. Air mengalir. Suaranya berisik menenteramkan. Saklar telah berhasil dipencet sebelum terjatuh. Penampungan telah terisi. Menunggu beberapa saat kemudian akan bisa mengalir di seluruh keran. Air! Yeyen berteriak. Keringat sejagung-jagung berjatuhan dari wajahnya. Kini basah seluruh wajah oleh keringat. Yeyen melihat air mulai mengalir, merembes pada lantai, dan beberapa mengalir menelusuri lantai sambil mencari di mana air dapat tertampung. Air itu membuat air mata Yeyen mengalir. Yeyen berteriak histeris. Air! Beberapa warga yang sedang meronda mendengar teriakan itu. Mereka bergegas mendatangi tempat Yeyen berada. Melihat kondisi Yeyen di dalam, warga mendobrak pintu. Semua penghuni kos terbangun. Mbah Suro, kau tidak menolongku, kata Yeyen melotot sambil menudingkan jari telunjuknya ke kamar Mbah Suro yang sedikit terbuka. Yeyen lalu ambruk sebelum warga sempat menyentuhnya. Air ketubannya sudah pecah sebelum waktunya. Yeyen segera ditolong oleh warga. Seorang warga lainnya membuka kamar Mbah Suro dan tidak menjumpai Mbah Suro di atas ranjang. Dia membuka kamar mandi. Matanya melotot. Dia berteriak, Mbah Suro terkapar di dalam kamar mandi. Mbah Suro mati. Fesesnya keras. Dia lelah mengejan terlalu lama untuk mengeluarkannya. Anak-anak kos menutup mulut mereka. Ketegangan menguasai seluruh tubuh mereka. Mereka lemas. Mereka bersalah. Kenapa selama ini tidak pernah menaruh rasa peduli? Selesai.